datang di Platinum. Saya Olivia Marzuki akan mengajak Anda melihat sisi premium dari Indonesia dan mancanegara. Tidak hanya keceriaan Natal yang dirasakan di musim dingin di Paris kali ini, Winter Sale besar-besaran pun kembali digelar di kota mode ini. Tak tanggung-tanggung, departemen store bergengsi seperti Galeri Lafayette pun memberikan diskon sampai 50%. Tapi sayangnya akibat krisis Eropa, Winter Sale tahun ini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Tradisi Winter Sale atau sale musim dingin sangat dinanti-nanti warga kota Paris. Memasuki bulan Januari dan Februari, hampir seluruh pusat perbelanjaan di Paris menggelar program diskon besar-besaran. Departemen store elit seperti Galeri Lafayette bahkan menawarkan diskon barang-barang mewah sampai setengah harga. Sayangnya Winter Sale tahun ini tidak seramai tahun-tahun lalu. Toko-toko pun mengeluhkan sepinya pengunjung. Krisis Eropa memang telah berdampak pada daya beli masyarakat Eropa, tidak terkecuali Prancis. Pour les soldes, c'est pas mal. Par contre, je suis étonnée, il n'y a pas beaucoup de monde, contrairement à l'habitude. Mais sinon, non, il y a des choses intéressantes. Peut-être que les gens ont moins d'argent, je sais pas. Ils consacrent moins pour les soldes que d'habitude, quoi. Survei konsumen menunjukkan dengan kondisi ekonomi saat ini, mayoritas warga Prancis lebih memilih untuk memanfaatkan ajang Winter Sale demi berbelanja kebutuhan utama sehari-hari. Survei juga menunjukkan hanya 7% responden berencana mengeluarkan dana lebih tinggi untuk berbelanja di Winter Sale tahun ini. Sementara 45% menganggarkan dana yang sama dengan tahun lalu dan 32% lainnya mengurangi budget belanja tahun ini. Gerai retail di Prancis melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan tahun ini, termasuk dengan cara menambah jam operasional. Namun ironis, nasib mereka sepertinya bergantung pada turis asing dan bukan warga setempat. Di kalangan pembalap, nama Francesco Liberto sudah sangat dikenal melalui sepatu khusus pembalap mobil buatannya yang sudah ada lebih dari 50 tahun. Keahlian pria yang dikenal dengan nama The Master ini bahkan membuat Hollywood menggandengnya sebagai pembuat sepatu khusus untuk Niki Lauda di film Rush. Di kalangan pembalap, Francesco Ciccio Liberto dikenal sebagai The Master. Pria ini telah membuat sepatu khusus untuk pembalap mobil selama 50 tahun. Salah satu kliennya adalah Niki Lauda. In the 70s, race shoes didn't exist. I had to invent them. In 1975, I got a phone call from Ferrari race team in Maranello. I was dumbstruck. To get an order from Ferrari was just the best of the best. Beberapa tahun terakhir sponsor-sponsor besar menggantikan karyanya, tapi ini tidak menghentikan Hollywood untuk mendatangi Francesco. Glamornya balapan mobil pada tahun 1970-an dibangkitkan kembali dalam film Rush. Ini membuat bisnis The Master berdenyut kembali. Ron Howard memintanya untuk membuat sepatu yang sama persis dengan yang dimiliki Lauda. Tahun 1978, Francesco membuat sepatu balap dengan tangannya sendiri. Di toko kecilnya di Sisilia, Francesco masih menggunakan metode yang sama hingga saat ini. Francesco mengklaim sepatu buatannya masih yang tercepat di dunia. Nilai seni tidak hanya diwujudkan dalam bentuk karya lukisan atau pahatan patung saja. Di tangan seorang sugar artist asal Indonesia, telur dan tepung pun bisa disulap menjadi sebuah kue yang tak hanya nikmat, tapi juga bernilai artistik tinggi. Patung Ratu Elizabeth ini sekilas terlihat seperti patung lilin. Tapi patung yang meraih penghargaan Culinary Olympics 2012 ini bukan terbuat dari lilin, melainkan dari kue. Di tangan seorang sugar artist, sebuah kue tidak hanya enak dimakan, tapi juga memiliki tampilan yang unik. Seperti kue yang menyerupai wajah Beyonce dari biskuit Oreo dan patung William dan Kate ini, dan siapa sangka pembuat kue ini ternyata orang asli Indonesia. Sugar art tuh jadi bikin hasil karya seni dari gula. Materialnya sebenarnya sih materialnya banyak sih, nggak cuma gula, lebih ke confectionery art. Jadi anything sweet lah, bisa coklat, bisa fondant, bisa pulled sugar, blown sugar, jadi macam-macam mediumnya. Sebagai seorang seniman kue lulusan arsitektur Universitas Parahyangan ini mengawali karirnya dalam bidang sugar art di kota London.
Berbekal pengalamannya itu, Michelle pun membagikan ilmunya untuk para pembuat kue di Indonesia dalam sebuah workshop yang diadakan awal tahun ini di Jakarta. Keunikan teknik ini pun menarik minat para pembuat kue. Salah satunya Yani yang juga memiliki sebuah usaha pemesanan kue. Saya memang pemula, tapi saya selalu mengikuti kalau ada guru luar, saya selalu datang ikut. Ya semakin ini ya, saya semakin mahir dan semakin banyak orderan gitu. Tapi memang sebetulnya konsep seperti ini belum ada yang pernah minta ya. Face yang dipahat-pahat gitu belum ada. Teknik sugar art yang menonjolkan sisi seni dari mendekor sebuah kue dengan memadukan teknik memahat, melukis hingga arsitektur memang sudah tidak asing lagi di luar negeri. Namun di Indonesia teknik ini belum banyak ditemui. Kalau saya lihat Indonesia lebih cepat gitu kalau mengadopsi budaya dari luar ya, apa aja yang ngetren di luar cepat masuk sini gitu. Tapi kalau mau tentang market sendiri sebenarnya saya mungkin guessing aja ya nih. Kalau ngerjain something yang really time consuming, ngabisin banyak waktu, apa market mau bayar waktunya itu gitu loh untuk something yang simple, kecil. Soalnya kan kadang orang lebih appreciate yang gede gitu, lebih appreciate yang gede sama rasa. Bagus sih, malah saya lihat di Jakarta, justru teman-teman yang Jakarta harganya sangat bagus dibanding daerah. Justru padahal bahan di daerah lebih mahal. Tapi harga di Jakarta sangat bagus. Dan walaupun yang membuat itu banyak ya, sesama teman juga. Tapi peminatnya tuh lebih banyak di Jakarta dibanding daerah. Untuk minimum pesanan, satu buah kue dengan teknik sugar art dihargai sekitar Rp8.500.000, tergantung tingkat kesulitannya. Tapi, tentu penghargaan terhadap sebuah karya seni tidak dapat diukur hanya dengan uang semata, karena harga yang ditawarkan pastinya selaras dengan kualitas yang diberikan. Platino masih akan kembali dengan berbagai informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama Platinum. Daging sapi Wagyu terkenal memiliki tekstur yang lembut, sehat, dan bercita rasa tinggi dengan harga yang memang sesuai dengan kualitasnya. Namun sebelum saya mengulas lebih dalam mengenai keistimewaan Wagyu dan tingginya permintaan daging sapi ini di pasar daging premium, mari kita simak highlight berikut ini. Pulau Lanai di Hawaii, Amerika Serikat yang memiliki luas sekitar 37.000 hektar memegang predikat sebagai pulau termahal di dunia. Disebut termahal karena pulau yang dibeli penguasa bisnis teknologi Larry Ellison ini dibeli seharga $600 juta Amerika atau sekitar 5,88 triliun rupiah. Pernahkah Anda terbayang mengonsumsi burger seharga €250.000 atau sekitar 3,4 miliar rupiah? Burger hasil penelitian Profesor Mark Post, ahli fisiologis medis dari Universitas Maastricht di Belanda ini, dibuat di laboratorium dari hasil rekayasa daging sapi dengan protein khusus. Burger termahal di dunia ini terdiri dari 3.000 irisan daging sapi buatan yang dibuat masing-masing seukuran sebutir beras. Sebuah whisky The Macallan M. Decanter berhasil dijual dalam lelang Sotheby's di Hong Kong. Whisky yang hanya dibuat sebanyak 4 buah oleh penyulingan Macallan ini berhasil memecahkan rekor sebagai whisky termahal di dunia karena dijual seharga $630.000 Amerika atau lebih dari 7 miliar rupiah. Bagi warga Jepang, Cina, dan bahkan Indonesia, mengkonsumsi teh adalah suatu hal yang biasa. Tapi di Amerika Serikat, minum teh merupakan suatu tren baru yang digandrungi berbagai kalangan termasuk remaja. Bahkan tren minum teh sekarang membuka peluang bisnis baru. Warga berkumpul di sebuah kedai teh di Pasadena, California, Amerika Serikat. Mereka menghadiri sebuah pertemuan mingguan untuk meneguk 10 dari 350 jenis teh yang tersedia. Tidak hanya rasa, mereka juga menyelami sejarah teh dari berbagai negara, misalnya oolong dari Cina. And then talk about it. So just like you have vineyards in wine, you have these tea estates out of all these regions, and you talk about it, relate to what the tea is from, and since it's an agricultural product, it tastes different every year. Industri teh terus berkembang di tengah perlambatan ekonomi. Asosiasi Teh Amerika Serikat memproyeksi penjualan teh grosir di Amerika naik hingga lebih dari 4 kali lipat dari tahun 1990 hingga 2013.
menjadi 10,41 miliar dolar Amerika Serikat. Pelepas dahaga ini bahkan menjadi minuman populer kedua setelah air. Seorang pemilik kedai di Beverly Hills bahkan mengaku kegemaran minum teh telah menjalar di kalangan muda. Kesukaannya adalah teh hijau hitam hingga berbagai rasa unik seperti makaron, brioche, serta maraschino. Now we're getting tea drinkers college age, high school age. Kids are really into food culture, so they really like to explore the different origins, where tea grows. They like to find out about different teas. Ada lebih dari 5.600 penelitian menyingkap keuntungan mengkonsumsi teh, di antaranya untuk mengurangi resiko stres dan stroke. Makanan berkualitas tidak hanya identik dengan cita rasa yang tinggi, tapi juga kaya akan gizi, seperti halnya daging sapi Wagyu. Seperti apa keistimewaan daging sapi premium ini? Sebenarnya kita kan bermula dari toko daging. Konsep kita sekarang combine antara toko, meat shop dengan restoran. Apa aja sih tipe dari Wagyu ini dan sebenarnya apa itu Wagyu? Oke, kalau kita bicara Wagyu beef-nya dulu. Wagyu beef tuh sebetulnya kalau kita bilang mungkin ngetopnya tuh dulu Kobe beef. Kobe beef itu kan kebetulan sapi dari Jepang, di daerah yang namanya Kobe. Itu sangat ngetop dalam arti itu, itu premium, sangat premium beef sekali, karena memang yang kita dengar dulu, sapinya dipijit lah, dikasih minum bir lah, segala macam. Itu hanya sebetulnya treatment spesial agar dagingnya itu empuk, dalam artian tuh konten fatnya itu, marblingnya itu banyak sekali di dagingnya. Itu yang menyebabkan daging itu empuk dan juga juicy, ya kan? Nah, Wagyu ini, sepemahaman saya adalah Kobe beef yang di-breed di luar Jepang. Kebanyakan itu dilakukan di Australia. Dengan berjalannya dengan waktu juga, sekarang di Indonesia pun sudah ada peternak yang menggembungkan Wagyu itu di Indonesia. Oke, Wagyu lokal. Yes, kita bilang sebetulnya sapi itu tetap dari Australia, cuman digemukkannya di sini. Itu untuk mungkin lebih menyiasati, dalam artian harganya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan Wagyu daging yang dibawa langsung dari Australia. Gitu. Secara kualitas sebetulnya tidak terlalu berbeda. Mungkin perbedaannya hanya dari standarisasi yang kadang-kadang mungkin lokal ini masih agak suka lepas, Pak, gitu ya. Jadi maksudnya tidak seketat yang di Australia. Cuman kalau dari sisi rasa, saya rasa tuh tidak terlalu beda jauh lah. Karena memang hampir sama kalau saya bilang. Gitu. Ya. Aku boleh dikasih tahu ya Mas perbedaannya apa antara Wagyu lokal dan juga premium beef? Premium local prime. Local prime, oke. Oke. Jadi kalau Mbak lihat, yang sebelah kiri ini adalah local prime. Ini local prime. Ini Wagyu beef, cuman ini kita bilang juga ini yang Wagyu lokal, yang digemukkan. Ini Wagyu lokal yang digemukkan di Indonesia. Yes. Jadi kalau Mbak lihat dari konten marblingnya itu sangat berbeda jauh. Marbling itu adalah sebaran lemak. Marbling itu kan seperti marble. Marble itu marmer kan. Nah jadi marbling itu adalah sebaran fat yang di daging ini. Semakin banyak sebaran fatnya, semakin tinggi marblingnya. Jadi grade-nya. Jadi kalau di Wagyu itu ada marbling 23, marbling 45, 67, 89, 9 plus, bahkan ada orang yang mengklaim 12 plus. Itu adalah konten fatnya. Jadi perbedaan grade itu sendiri juga mempengaruhi tingkatan harganya. Harga, betul. Karena itu misalnya dari 100 sapi, mungkin hanya beberapa ekor yang masuk ke grade tinggi itu. Yang lainnya mungkin sebagian besar di grade rendah, gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan, yang membedakan daging itu nanti empuk tidaknya, juicy atau tidaknya. Dari kelihatan, yes. Karena kalau ini grade? Ini yang 89. 89, aku boleh pegang ya? Ya. Oke. Dan ini lebih soft daripada premium beef. Yang local prime. Ada lagi yang jenis daging baru itu adalah melted beef. Melted beef, oke. Melted beef itu adalah daging fresh yang diinjek oleh fat. Jadi marblingnya itu buatan, Mbak. Jadi bukan asli seperti maksudnya Wagyu ini. Dari sisi rasa berbeda. Pasti berbeda. Apa itu sangat. Dari sisi keempukan pasti berbeda. Kalau dari sisi juicy-nya mungkin karena diinjek fat, ya juicy-nya mungkin dapat. Cuman empuknya berbeda. Oke, dengan naik turunnya harga selama Mas Stephen menjalani usaha ini, bagaimana dengan omset penjualan? Omset sih saya rasakan dari tahun ke tahun ada peningkatan lah ya, mungkin 10-20% mungkin ada. Cuma itu juga yang saya bilang
kita tidak menutup mata bahwa kenaikan itu juga karena dipengaruhi oleh faktor harga. Karena yang saya bilang tahun lalu mungkin Wagyu ini mungkin bisa 600 ribuan, mungkin sekarang tuh sudah di 800 atau 900 ribu. Jadi itu yang membedakan. Untuk sekarang posisinya Wagyu lokal dengan Wagyu impor, perbedaan harganya? Yang saya bilang kira-kira 30-40%. 30 sampai 40%. Kalau misalnya yang lokal 600 ribuan, mungkin di yang impor itu bisa 900 lebih gitu. Kalau konsumen Mas Stephen sendiri, apakah mereka sudah cukup paham mengenai kualitas ataupun jenis-jenis dari Wagyu itu sendiri? Sebenarnya kita nggak bisa bilang semuanya sudah paham sih. Mungkin kalau kita bilang, mungkin lebih dari setengah sih sudah paham. Karena yang saya bilang, orang yang datang ke sini, dia bisa melihat daging apa yang dia mau grill, ya kan? Kalau kita ke restoran steak, kita tidak bisa melihat daging apa yang kita grill, yang kita makan, ya kan? Dibilangnya di menu bahwa, oh ini Wagyu marbling 9. Cuman yang disajikan marbling 7 karena daging itu sudah matang, kita nggak bisa tahu. Dan lagi, ketebalan dan gramasi yang diinginkan customer itu bisa diminta, di-request sesuai dengan keinginan. Kalau di restoran hanya ditulis di menu 200 gram. Dan saya yakin itu pasti beratnya tidak 200 gram. Kalau di sini Mbak makan 235 gram, Mbak bayar 235 gram. Oke, itu kita beli daging, harga grillnya pun sama. Betul. Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Perjalanan Vincent van Gogh dari Belanda ke Paris disuguhkan dalam sebuah tampilan yang unik. Apakah Anda tertarik untuk menyaksikannya? Karya agung sang maestro ini bisa Anda saksikan di Moskow, Rusia. Wajah terkenal ini bisa dinikmati dalam format yang segar dan sangat berbeda. Bagi pecinta karya Vincent van Gogh, suguhan di Moscow Art Play Design Center wajib hukumnya didatangi. Tidak perlu khawatir dengan tingkat keamanan dan transportasi yang mahal. Di sini, lukisan Van Gogh telah diubah dengan bantuan animasi komputer melalui proyektor raksasa yang menempel di galeri. Menggunakan teknologi audio-visual 360 degree, pameran unik ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menyelam dalam karya kreatif yang sungguh jenius dan tersohor di dunia ini. Дает возможность увидеть все самые известные, много малоизвестных произведений Ван Гога в необычном формате. Это, конечно, совсем не оригиналы, но зато в одном месте человек другим способом может посмотреть и все произведения, и посмотреть их в гораздо более зрелищной форме. И фактически это шоу, скорее даже, чем выставка. Kisah kehidupan Van Gogh diceritakan melalui sebuah evolusi dan subjek lukisannya. Namun, tak semua pengunjung masuk secara bersamaan karena kapasitas ruangan terbatas. Работает так, что пространство заполняется в определенной последовательности большими экранами, на которые проецируются в высоком разрешении различные имиджи. Это и картины Ван Гога, и имиджи, рассказывающие о его жизни и творчестве. Все это сопровождается классической музыкой. Pameran ini menelusuri perjalanan Van Gogh dari Belanda ke Paris, perjalanan waktu ketika ia menciptakan seri View of Paris from Montmartre pada tahun 1886 dan De Le Moulin de la Galette. Tertarik? Siapa sangka sebuah penjara di Gorgona menjadi salah satu penghasil wine di Italia. Ya, di pulau terpencil ini, para narapidana diberikan pelatihan untuk membuat wine oleh produsen wine terbesar Italia, Marchese Lamberto Frescobaldi. Bisnis wine di Italia merambah para narapidana. Kini bagi tahanan yang berkelakuan baik di penjara Gorgona yang berada di pulau terpencil di Italia akan mendapatkan pelatihan membuat wine. Brian adalah salah satunya. Io sono anche contento di imparare questo lavoro, perché dalle parti mie è tutte vigneti, roba, e quindi è giusto anche imparare, sapere un po'. E quindi è stato, mi è utile per adesso e per il futuro. Marchese Lamberto Frescobaldi merupakan salah satu sponsor program ini. Ia adalah seorang produsen wine yang telah menggeluti industri minuman anggur selama 30 tahun. Frescobaldi akan membantu memasarkan wine asal Gorgona ke pasar minuman di luar pulau tersebut.
Frescobaldi juga tidak segan membantu pembuatan label dan memberikan bantuan traktor seharga $40.000 Amerika atau sekitar 369 juta rupiah. Karena dialah Gorgona dapat menghasilkan wine yang bermutu seharga $66 Amerika per botol atau sekitar 930.000 rupiah. Frescobaldi memutuskan membantu program pelatihan di lapas Gorgona senilai $20.000 atau sekitar 198 juta per tahun untuk membantu pemerintah membayar gaji para narapidana yang bekerja memproduksi wine. Abbiamo noi dato la disponibilità di assumere queste persone quando usciranno da qui in Gorgona i detenuti sono alla loro fine del loro periodo detentivo e quindi aiutare queste persone al momento che escono di avere già un posto. Dengan program seperti ini, lapas Gorgona menjadi suatu harapan akan berubahnya hidup seorang tahanan. Sebab tanpa program seperti ini, menurut pemerintah Italia, 80 narapidana selalu kembali ke kehidupan kriminal selepas masa tahanan. Sedangkan dengan adanya program pelatihan di Gorgona, 20% kasus kejahatan oleh residivis telah berkurang. Saat ini para dokter di Hollywood sedang gandrung menggunakan treatment kecantikan baru, filler wajah. Filler ini diklaim mampu menghilangkan kerutan tanpa efek samping sama sekali. Yang pasti, industri kecantikan untuk melawan tanda usia di wajah selalu rajin menghadirkan produk terbaru dan tidak pernah sepi pelanggan. Layaknya wanita karir, Casey Jones akan kembali menjalani kesibukan sehari-hari. Ia memutuskan solusi praktis untuk tetap tampil segar menghadapi rutinitas. Jones akan mencoba Belotero Balance. Ini adalah metode perawatan yang mengandung asam hyaluronik dan dermal filler untuk mengencangkan kembali garis kerutan penuaan pada kulit. Menurut Merz Pharma, perusahaan produsen Belotero, produk bisa ditambahkan setelah perawatan pertama. Dr. Derek Jones mengelola klinik kecantikan kulit dan dermatologi laser. Juga tergabung dalam Asosiasi Profesor Dermatologi di University of California, Los Angeles atau UCLA. The Tyndall effect is a result of a lake, if you will, of fillers sitting too high in the skin. The difference with Belotero, which is a high hyaluronic acid as well, is it doesn't form a lake when it's injected very superficially into the skin. It basically gets into the nooks and crannies of the skin in a very even way, and when light hits it superficially, it doesn't read blue like the other one. Itulah mengapa Casey Jones, wanita pekerja 47 tahun ini, mencoba menggunakannya untuk menghilangkan kerutan di sudut bibir. Easy to use, it seemed so natural after I was done. I had no negative side effects whatsoever, so I felt like it enhanced my look, but it wasn't overdone, and I would do it again. Seperti filler lainnya, Belotero tidak bersifat permanen. Filler ini bertahan sekitar 6 bulan dan akan kehilangan efek setelah lewat masanya. Filler terbaru ini dijual dalam botol spray, harganya sekitar $625 Amerika atau sekitar $7.500.000 per botol spray. Sekitar 280 dokter di wilayah Los Angeles mengakui sudah mulai menggunakan filler ini untuk pelanggan mereka. Dan demikianlah akhir dari perjumpaan kita dalam Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.